Terus yang berikutnya ini Mas, tentang tadi disukai makhluk astral. Nah itu juga harus kita lihat bagaimana cara memisahinya. Itu juga ada ruat-ruat khususnya. Di ruat ini kan membersihkan atau menyelamatkan ya. Halo Sobat Javanika dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu bagi kita semua. Sampurasun. Rampes. Udah lama nih. Om Hao, hari ini tidak sebagai dosen, tapi ini sebagai anak SMP. Anak SMP. Ini cosplay ria sih Mas. Iya, ada benar. SMP, SMA, terus SD juga. Kalau kemarin anak kuliahan juga sih besok kita coba ya. Terus kita jadi dosen juga bisa jadi ya menikmati. Kadang kalau kita datang ke tempat kayak gitu atau itu tuh kita pakai baju itu kayak lebih menjiwai Menyatu gitu ya. Iya benar-benar. Seneng gitu. Kayak kemarin kan ada yang di rumah sakit gitu kan. Jadi ini ya. Itu nanti disimak aja. Saya sama Mas D waktu itu. Spoiler nih. Cuma sekolah kita yang belum ya. Kita nyari Mas sekolah-sekolah. Iya, harusnya. Nanti kita cosplay. Waduh, mantap. Jadi Dilan nanti siapa tahu. Oh, Mau, sebelum kita mulai, aku mau sosial media update dulu bentar Om. Iya. Ada apa aja yang ramai dibicarakan di sosial media di minggu ini. Kita masuk ke sosial media update. Kita masuk ke sosial media update yang pertama. Kami tim Kisah Tanah Jawa mau mengucapkan selamat pada pasangan ganda putri kita yang udah berhasil menangkan emas di cabang Bulu tangkis Olimpiade Tokyo 2020. Ya, terima kasih Om Hao. Nih dengan menangnya Grecia dan Apriani, berkumandanglah lagu kebangsaan Indonesia Raya di Nippon di Jepang. Itu yang pertama, jadi selamat dan banyak banget sih. Om Hao juga senang badminton ya Om? Iya, saya sudah main dari kecil Mas dulu. Ya pernah ikut klub badminton juga di Jogja, terus ikut lomba-lomba. 2009 sempat juara 1 saya. Mantap. Dulu ikut 2 nomor kan Mas, mixed double sama men's double. Terus 2012 sudah regenerasi, saya sudah nggak main. Ini meledak badannya. Waduh, akhirnya. Dulu kecil Mas, dulu kasih 66 kilo gitu. Saya 175 kan tingginya. Awalnya main single dulu, terus di men's double. Tapi saya persaingannya berat sebenarnya kalau di ganda putra. Terus akhirnya mixed double pernah gitu. Terus akhirnya ya nggak pernah main ya kayak gini. Tapi ini udah mulai untuk olahraga sepedaan lagi. Iya. Sempat janjian terus sekarang waktu itu ya, waktu kita di kantor lama. Mau sempat janjian ngajak aku tuh badminton tapi nggak jadi mulu. Ngajak doang, akunya nggak jadi mulu. Iya, terima kasih untuk ini ya Kak Grecia Poli dan Kak Apriani Rahayu. Rahayu untuk bagi kita semuanya. Iya benar. Dan masih mempertahankan tradisi emas Olimpiade. Iya, dan benar. Ini di Tokyo 2020, insya Allah juga nanti di Olimpiade Paris 2024. Amin. Kita tetap mendapatkan emas dan lagu Indonesia Raya berkumandang. Oke. Impian semua atlet Mas. Iya benar Om. Iya. Lanjut ke sosial media update berikutnya. Ini ada satu berita, sebenarnya ini beritanya kurang menarik sih, kurang baik sih beritanya, dan aku baca berita ini juga cukup menyedihkan sebenarnya. Jadi ada berita tentang ada orang yang nyebarin wafer berisi potongan silet dan potongan anak-anak klip kayak gitu. Nah ini pelakunya syukurnya udah ditangkap Om Hao. Dan yang jadi pertanyaan buat aku, karena penuturan dari pelakunya ini adalah dia nyebarin ini katanya sebagai untuk menolak bala. Nah sebenarnya ini yang mau aku tanyain ke Om Hao, karena ada berita ini. Kebetulan juga hari ini kita mau bahas tentang ruat ya Om ya. Iya. Ruatan. Nah aku pengen nanya dulu ke Om Hao nih, menolak bala Om. Apakah ruat ini juga menjadi salah satu cara untuk dijadikan sebagai menolak bala?
kita ngobrolin apa sih ruwat itu dulu, Om? Ya, ruwatan itu sebenarnya adalah pertama benar menolak bala, menyelamatkan seseorang juga, dan membersihkan seseorang juga bisa. Ini yang lebih spesifik. Sebenarnya kalau fase luasnya itu juga melebar, Mas Dova. Untuk Sobat Javanica, ruwat itu tidak hanya ke orang, tetapi juga bisa ke benda, tanah, bangunan, pohon, dan macam-macam. Jalan bahkan. Dan juga wilayah ya, Om ya? Iya. Kalau di Jawa kita kenalnya dengan ruwatan ya. Ruwatan. Kalau di Bali itu disebutnya dengan melukat, Mas. Melukat ya, ya. Tapi medianya macam-macam juga. Sebenarnya kalau yang itu tadi kita mengkajinya lebih dalam lagi. Ini tujuannya untuk apa gitu. Ya kita tidak seperti biasa kalau kita di media sosial tidak membenarkan juga tidak menyalahkan. Iya. Tetapi itu kita tarik sebagai studi kasus saja. Iya. Gitu ya. Kalau aku ke belakang dulu deh, Om. Sejarahnya itu awal mula meruat ini kan jadi tradisi ya, Om. Iya. Di Jawa ini khususnya. Bahkan aku lihat ternyata cukup rutin, itu ada beberapa instansi yang masih menggunakan ruatan secara massal kayak gitu. Nah, dulunya gimana sih, Om, ruatan ini? Iya, sama. Sebenarnya kalau kita melihat ini sudah jauh banget, Mas. Bahkan boleh dibilang sebelum Masehi ya, ketika peradaban leluhur kita, nenek moyang kita sudah lebih tinggi. Ya sebenarnya ini sudah lama, Sobat Javanica, Mas ya. Jadi tradisi ini sudah jauh banget, bahkan ribuan tahun yang lalu, yang dipergunakan ketika orang itu mengalami kesialan, ada masalah, kemudian juga ingin keluar dari suatu seperti bala, ataupun keluar dari satu seperti kutukan atau penyakit. Iya. Itu dengan cara, kapan waktunya, dan pemilihan metode yang pasti berbeda-beda. Gitu. Dan meruat yang jelas tujuannya positif. Dengan media yang positif, dengan maksud yang positif. Tetapi jika kita melihat ke itu, apakah benar meruat itu seperti itu? Kasarannya itu kan negatif ya. Karena menyelakakan orang. Asumsinya, kita garis bawahi ya, ini perkiraan kita, asumsinya bisa jadi itu bentuk dari teluh. Atau untuk menyelakai orang. Gitu. Kalau buang sial dengan cara seperti itu tidak disebut dengan meruat, Mas. Tetapi bisa jadi ada sesuatu yang dikorbankan. Karena ya memang mencelakai orang akhirnya. Iya. Jadi modelnya kayak teluh gitu, karena sesuatu yang diisikan benda-benda tajam yang lazim kita kenal biasanya dipakai untuk santet teluh. Itu modelnya gitu. Dan memang apa ya, menyelakakan kalau kita lihat gitu. Kalau dulu itu, Om, sekarang kan masih ada ya tradisi kalau misalnya mau menikah itu diruat dulu. Nah, kalau dulu sebelum misalnya pengangkatan menjadi raja-raja kayak gitu, ya ada ya berarti. Pasti, ada selamatan. Nah, sekarang tetap ada, Mas. Cuman diruat itu biasanya ketika orang itu membebaskan dari suatu masalah ataupun juga malah bahaya. Tapi kalau orang ingin naik pangkat atau apa, itu sebenarnya lebih ke tirakat, membersihkan diri atau apa, karena sudah lepas untuk permasalahan yang membawa sial itu sudah lepas dulu, Mas. Jadi ketika mau next step dia harus dengan laku-laku yang lain gitu modelnya. Om, aku juga pernah dengar gini, Om. Anak kecil itu sering sakit-sakitan, ya kan? Katanya juga solusinya salah satunya dengan cara diruat. Diruat, benar. Nah, apalagi sih, Om, orang-orang yang diruat ini, maksudnya kriteria orang-orang yang mungkin butuh untuk diruat? Ya, ini akan kita ambil ke beberapa ya. Jadi pertama ke manusia contohnya, yang kedua non manusia gitu yang diruat. Kita lihat dari studi kasusnya manusia dulu. Biasanya kalau itu anak rewel ya. Kita lihatnya anak rewel atau sakit-sakitan, di sini sakit baik secara medis ataupun non medis. Biasanya itu diruatnya macam-macam, Mas. Ada yang dipotong rambut, ada yang permintaannya apa pas ulang tahun diturutin, terus ada yang dibancakin, diselamatin. Bancakan tuh kayak nasi urat gitu. Dikenduriin lah. Terus ada yang ditanggapin wayang juga ada. Ada lagi yang ganti nama. Nah, itu iya benar. Nah, ini berkaitan ganti nama ini dengan kelas metafisika sebelumnya. Weton. Okay. Jadi ini sedikit kaitannya. Kaitannya sebelumnya kemarin mungkin ada yang bingung bertanya-tanya ya.
banyak DM juga yang ke saya pribadi. Iya Om. Itu yang menanyakan 5 dan 7. Sebenarnya kalau bilangan yang habis dibagi 5, contohnya 10, itu kan dibagi 5 habis. Berarti kita masuknya ke angka 5. Itu pati ya? Pati. Kalau dibagi 7, berarti misalnya contohnya bilangannya 14, habis dibagi 7 berarti masuknya 7. Simple. Weton yang kemarin kita sampaikan itu sebenarnya dasar banget, simple banget. Itu selebihnya seperti kalau kita sekolah atau kita kuliah itu belajar sendiri habisnya. Jadi step-stepnya. Jadi kalau ada yang tanya kok beda ya Om hitungannya, saya dihitung 9, dihitung 11 ya seperti itu ada. Iya benar. Tetapi kemarin kita ambil sampelnya dua dulu gitu. Contohnya terus apa ya? Dalam perhitungan jangan 100% dulu. Percaya itu spoilernya seperti itulah. Ditanyakan ruwatnya gimana? Gitu, nah, iya itu banyak banget soalnya di kolom komentar. Kalau jatuhnya nggak mengenakan tuh belum tentu mengenakan. Berarti kita harus berjuang mati-matian atau kita berjuang sakit-sakit dulu. Sesuatu untuk mencapai duniawi ataupun nanti akhirat tuh nggak ada yang mudah, ada ujiannya. Harus struggle, harus prosesnya ya Om ya. Berjuang seperti apa. Jangan terus wah aku mati meninggal enggak. Iya, Itu terus meruatnya memang kita nyari hari baik ya di sini. Saya pribadi mewakili teman-teman itu tidak spesialis dalam bidang itu. Jadi harus ada rujukan tuh. Iya. Jadi nek dokter masih koas ya. Harus ada yang lebih cakap lagi untuk mencari hari baiknya apa. Sebenarnya itu kan hanya sampel ya, karena ketika saya sampaikan ini misal asumsi itu sebenarnya kalau dalam kita kuliah kan sampel tuh Mas. Iya benar. Tapi dalam lapangan pasti berbeda, ketemu ahlinya, ketemu ini kan. Dan kejadiannya bisa jadi banyak faktornya apa segala macam. Iya, kita harus kaji dulu seperti apa. Terus contohnya kalau ruwatan tuh yang paling ini ganti nama. Misalkan, ganti nama. Karena ternyata setelah dihitungkan wetonnya nggak cocok namanya. Nah, dalam pemberian nama itu juga sebenarnya hati-hati. Karena nama itu doa. Iya. Jadi kadang itu harus hitung pakem-pakemnya dulu. Iya. Saya terkadang juga ada yang tanya Mas, ini anak saya dikasih nama Om gitu. Waduh. Ya saya nggak berani sebenarnya kalau ngasih nama. Ya jadi ngasih namanya itu harus lihat Mas. Pertama kapan, lahirnya kapan, pengharapannya apa. Gitu. Jadi nama itu baiknya ya simple gitu. Maksudnya sesuai dengan karakter anaknya mau seperti apa. Karena banyak beberapa orang yang anaknya sakit-sakitan itu ternyata tidak kena guna-guna ataupun diganggu makhluk astral. Tapi karena namanya keberatan jeneng kalau orang Jawa itu namanya keberatan. Itu ada nggak sih Om yang istilahnya namanya keberatan? Kalau misalnya namanya tuh dari orang tua kan pasti pengen namanya yang bagus ya. Nah tapi ternyata terlalu berat gitu. Ada Mas. Itu kalau diruat kan ibaratnya harus dibikin jenang abang atau bubur merah. Itu harus digantinya ganti nama itu. Karena saya sering nemuin itu baik anaknya temen ataupun saudara itu yang ganti nama pernah ada karena anaknya sakit-sakitan gitu. Karena dulu salah seorang presiden kita juga sama namanya diganti. Dan juga siapakah beliau nanti coba komen di bawah. Ya. Ada Mas. Yang namanya itu diganti ada contohnya gitu. Karena sempat sakit-sakitan terus sama bapaknya diganti. Terus namanya bagus nih Om. Aku nggak berani sebut nih, misalnya M lah ya, tapi kelakuannya bandel banget kan itu harus kan? Ada namanya M, tapi kelakuannya makanya kalau zaman dahulu nama-nama orang dulu kan pakai S banyak kan. S. Karena arti su tidak itu bagus. Salah satunya itu gitu. Saya kalau nanti punya putra atau apa ya tak kasih nama-nama lama sebenarnya. Lebih suka nama-nama lama gitu loh Mas, nama Indonesia banget, yang Nusantara banget gitu, yang simpel tapi sedikit aja karena kita lihat dulu ini mau nanti anaknya jadi apa, terus wetonnya kapan, lahirnya kapan, cocok nggak sama anak ini karakternya, harus ketemu langsung gitu. Makanya dalam memikir nama itu lama. Iya. Saya sudah ada Mas di kepala untuk nanti siapa gitu, cuman belum dulu. Tinggal calonnya nih. Itu Mas, jadi terus juga nama itu ada baiknya spellingnya gampang. Iya. Nggak semua gitu, karena nanti dalam penulisan pemanggilan gitu kan susah gitu. Yang penting simple, mudah dimengerti dan cocok untuk anaknya karena
ke depan ini doa, bagian dari doa dan macam-macam, dan harus sesuai dengan karakteristik. Jangan sampai jadi omongan, oh namanya itu anaknya gitu. Iya. Dan spellingnya gampang tuh, aku setuju sih. Ini harusnya Elon Musk ya, dengerin kata-kata yang Om ya. Nama anaknya Elon Musk kan? Iya Om, iya benar-benar. Nah itu mengganti nama, selain ganti nama, potong rambut juga. Ya, dan itu rambut. Aku juga pernah tahu pementasan wayang. Iya. Ya, jadi pementasan wayang juga ya Mas. Di sini bentuk sebenarnya ketika itu kita permohonan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kemudian sedekah bumi. Sedekah bumi. Iya, jadi minta doa dari semesta. Setelah Tuhan Yang Maha Kuasa ya, kita semesta di sini macam-macam. Bisa para leluhur, bakar maaf, makhluk astral juga. Ini sebagai contoh ya, nggak terus matoknya ke situ. Iya. Kalau saya dulu ketika belum pandemi ya, ketika ada wayang saya sering nonton biasanya. Kadang sampai jam 3 pagi. Nah, orang Jawa sebutnya goro-goro Mas. Walaupun saya jujur kadang nggak begitu tahu lakonnya, tapi suka kalau jam 2 pagi. Itu beda tuh? Jadi jam 2 pagi itu sudah sepi penonton, anginnya beda. Oh gitu? Ternyata yang datang makhluk-makhluk astral. Aku kan nonton hiburan Mas. Aku kan iya. Nah, aku nganggapnya itu wayang itu adalah pementasan hiburan, kayak misalnya di kampung-kampung ada dangdutan, misalnya kayak gitu. Nah, aku baru tahu ternyata wayang itu punya makna yang lain. Sakral Mas, ya. Sakral, iya. Sakral, ya. Jadi lebih ke hablum minalam. Jadi ya hablum minallah juga, hablum minanas juga, tambah satu jika kejawen hablum minalam. Hablum minalam di sini dengan alam semesta itu infinity, dengan siapapun yang datang monggo silakan. Tapi saya menceritakan, saya lebih fokus ke sini ketika ada ketoprak, bahkan sendra tari juga, terus wayang itu yang nonton tidak hanya dari bangsa manusia, makhluk astral juga datang. Mereka juga mencari hiburan, berarti. Mencari hiburan. Jadi ketika seneng, doa ini kan selalu terpanjat, Mas. Jadi ketika kita berbuat baik itu nggak hanya sesama, tapi dengan semuanya. Bahkan ketika ada hewan yang lapar, kita kasih itu juga doa loh ke kita. Dan sebaliknya. Iya benar. Itu sehingga Mas Dova mungkin pernah dengar, Sobat Javanika mungkin pernah dengar, ada yang ditangkap di alam gaib, pentas. Itu iya kasusnya kayak gitulah. Iya, ada yang seperti itu. Nah, terus kalau potong rambut salah satunya yang festival di Dieng. Iya, yang ada di Dieng juga. Ini karena Covid juga kita nggak bisa ngeliput ke sana. Insya Allah nanti kalau sudah reda ada festival itu lagi. Itu juga menarik Mas Ruwatan, dan menurut cerita ketika si bocah itu minta apa-apa harus dibelikan. Gitu? Ya, anak-anak sakti itu. Ini jangan sampai anak-anak kecil. Ini nanti dimanfaatin ya. Iya Om. Dan kita kan jadi kayak satu jadi budaya ketika orang motong rambut, biasanya potong rambut botak atau sampai pendek banget, dibilang buang sial. Awalnya bener mungkin ada kaitannya awalnya karena dengan meruat itu. Iya, sebenarnya kalau kita membuang sial itu simbolik ya. Ketika kita memotong apa yang ada di tubuh kita, maaf ya nggak hanya rambut atau bulu-bulu tertentu juga, terus membuang baju atau pakaian yang kita kenakan di air ataupun kita bakar, itu sebenarnya bagian dari itu juga Mas. Menjadi sugesti ketika kita, oh ini misal melekat yang di diri kita pada hari ini, kita sudah proses pembersihan, ini harus dilarung. Dibuang, jadi hatinya lebih tentrem. Oh, jadi prosesnya itu sebagai simbolik aja? Iya, simbolik. Nah, itu kita ambil yang positif. Yang negatif nih Mas. Yang negatifnya gimana tuh? Ketika ada orang kayak datang ke orang pintar, minta syarat ya orang pintarnya. Tujuannya untuk mencari ilmu hitam, ataupun mencari harta, untuk memikat lawan jenis, itu kan pada ada syarat tuh. Iya. Lah untuk mengantarkan ini atau untuk membuang ini perlu media. Makhluk halus itu. Nah, biasanya biar ini berpindah ke orang lain. Ini kayak Mas Dova nih, misal saya paranormal nih. Iya. Mas untuk tujuan ilmu tertentu belajar. Ini pakai ini ya syaratnya. Ini Mas syarat, tak kasihnya Mas Dova. Nah ini kan harus dibuang, nanti dibuang kemana gitu. Misalnya tanya ya. Buang aja di jalan, ini nanti biar diambil orang. Nah, ketika ini kan ada energi negatif murni. Ketika belajar kan pasti bukan diruat ya, tapi di uninstall atau diinstal ulang gitu dalam tubuh. Taruh sini, ini ditaruh di perempatan sama Mas Dova. Ada yang ngambil. Dia ngambil, pindahlah ke dia. Itu bisa bentuk makanan, bentuk benda,
Kadang garam, air ataupun bunga yang disebar. Makanya kalau orang dulu bilang, nanti kalau di jalan nemu uang jangan diambil, nggak disebeh. Disebeh itu nggak diguna-guna. Atau diludahin atau dikencingin gitu nggak ada mas. Menurut orang dulu. Agak susah ya kalau nggak ngambil uang di jalan tuh agak. Misal kita jalan gini ya, jalan ada 1 lembar 100.000. Menurut orang dulu itu nggak boleh. Nggak boleh ya? Iya. Dan secara ininya juga benar karena memang bukan hak kita kan. Ya, secara itu ya. Nek misalkan kita mau tidak kita ambil, kita kasihkan ke orang, maksudnya gini ya. Apa ya, nggak bisa sih, itu nggak ada ininya ya. Nek dulu di sekolah ketika saya menemukan itu ke guru BP mas, terus diumumin. Oh, tapi kalau di jalan dia nggak usah ikut-ikut kalau saya. Oh gitu, mending jangan aja. Mending jangan. Tapi jadi pelajaran juga nih. Kalau di dalam kompleks, misal kita sekolah nih paling sering ya, atau kita dalam kantor, instansi ataupun di rumah sakit atau apa, nek nemu dikasih ke pihak berwajib yang ada di situ. Diumumin. 3 hari ya katanya ya. Kalau nggak diambil hilang. Gitu. Nek saya dulu pernah sih di sekolah. Jadi waktu biasanya bayar-bayar tuh mas, ada kok uang ini. Tak kasih. Jadi bukan saya kasih diri saya nggak, cuman pernah ngalamin mas. Itu berani saya kasihkan ke guru BP waktu itu. Terus kalau di jalan saya juga pernah nemukan, saya nggak berani. Karena nggak tahu mau ngasihin ke siapa dan ngumuminnya ke siapa. Diumumin aja ya, gitu. Walaupun kecuali dompet ya, kalau dompet ada identitasnya. Tapi kalau bodong itu jangan. Pernah jam tangan mas, nemu mas di jalan. Jangan diambil gitu. Kalau kayak tas, kayak ibaratnya identitasnya HP itu masih nggak apa-apa. Cuman hati-hati juga ketika malam ada itu tas ataupun apa, ya jangan. Iya, apalagi kalau malam ya. Itu karena bisa jadi kriminal ya. Jebakan, kita ngomongin jebakan atau kriminal. Atau dompet atau apa di tempat sepi juga kita mikir-mikir. Tapi intinya di luar. Kalau masih di dalam bangunan atau apa nggak apa-apa. Tapi kalau ketika kita di jalan, di tengah hutan, di tengah kampung yang sepi jangan. Niat kita baik tapi kita juga memikirkan diri kita sendiri juga. Iya, benar-benar. Gitu. Ya, ini juga jadi pelajaran ya karena ya buat kita nih, mohon maaf nih. Kan kalau nemu uang di jalan nih Om, 100.000, wah, burjonan lumayan Ki, maksudnya. Om, kita balik lagi ke Ruat Om. Iya. Selain anak kecil yang rewel, apalagi sih Om kriteria orang-orang yang mesti diruat? Kalau kita sambungin ke yang kemarin, yang nomor 5 itu ya, yang empati itu mungkin nanti akan kita bahas di kelas metafisika berikutnya untuk itunya. Tapi kalau selain itu apalagi sih Om? Iya, yang berikutnya nanti ini adalah tentang susah jodoh. Susah jodoh? Iya. Waduh. Nah, susah jodoh ini harus kita lihat dulu masalahnya di apa. Si orangnya emang susah, tidak membuka hati, banyak kriteria, pilihannya juga susah, atau pernah traumatis. Ini secara psikis nggak bisa. Maksudnya kita ngambilnya secara parasikis berarti. Nah, bisa jadi nih Mas Dova, ketika orang susah jodoh itu memang jodohnya dikunci. Dikunci itu artinya seperti apa tuh? Nah, butuh ruat itu untuk membuka itu. Iya. Jadi ini tadi kita kesampingkan ya, yang tentang psikis ya, emosi ya. Yang ini dikunci. Yang kedua disukai makhluk astral. Dianya. Ini semua orang ya, laki-laki perempuan sama ya, nggak terus sering menjadi seperti apa ya, guyonan gitu, maksudnya nek laki-laki disukai peri gitu ya enggak, perempuan juga ada. Gendruwo ya bisa loh. Nah ini kita bahas yang dikunci dulu. Iya, yang dikunci. Dikunci itu, kalau saya pribadi Mas, itu boleh membantu ketika sama-sama laki-laki. Nah, misal ada perempuan yang susah jodoh, biasanya nanti teman saya. Jadi saya punya teman saya itu yang bisa juga seperti itu, seperti saya cewek. Biasanya nanti tak rujuk. Itu. Karena kalau melihat dikunci itu biasanya itu di daerah-daerah sensitif untuk menguncinya. Oh, begitu. Ya, jadi harus sama sesama jenis ya. Iya, jadi ngelihatnya ya kayak dokter, misalnya saya gitu ada kode etik untuk itu membantu nanti karena harus didampingi untuk mandi juga Mas. Mandi pensucian kayak tadi apa melukat ataupun diruat seperti apa. Nah masalahnya apa dulu? Nek masalahnya dulu pernah nolak orang, bikin orang sakit hati, kemudian dibegitu, kita nggak boleh ikut campur karmanya. Karena itu salahnya dari dia. Harus introspeksi dulu. Tapi kalau dinakali, misal sama mantannya cemburu.
mantannya sudah move on, ini nggak boleh gitu, terus dikirimi, itu harus kita bantu. Karena ada Mas yang sampai menikah. Ini bisa menikah dalam artian jodoh menikah, tetapi nggak punya keturunan, ada juga. Kayak gitu. Nah terus bagaimana merawatnya? Pasti pakemnya semuanya pakai hitungan weton, pasti. Tetap ya. Ya, weton aslinya apa? Terus mau cari hari baiknya apa? Pertama, langkah pertama. Yang kedua adalah mempersiapkan doa bersama dan ubo rampe. Ubo rampe di sini biasanya kayak nasi uduk gitu loh Mas, apa bancaan nasi nganu itu loh, kenduren gitu. Terus nanti yang dilakukan beliaunya apa? Kayak misal puasa-puasa tertentu gitu. Nah ini kita lihat puasa weton di sini, tapi tidak akan kita bahas pada hari ini, nanti puasa weton akan kita bahas pada kelas berikutnya bab 3 itu tentang penyakit non medis. Nanti yang kita bahas di situ, dan kiat-kiat puasa weton itu seperti apa, karena ini menjadi pertanyaan juga. Jadi weton kemarin sebagai dasar. Kalau kita belajar matematika kan ada limit, diferensial, dan integral gitu. Jadi kemarin limitnya dulu, besok diferensialnya. Itu masih dasarnya dulu. Dasarnya dulu lah. Nah terus baru nanti langkah ke depannya gimana Mas? Apakah perlu pembersihan sendiri atau pembersihan yang dibantu? Jadi kita ngelihat stadiumnya kemana sampai apa gitu. Aku maaf Om, aku sedikit balik lagi. Ketika kesalahannya dari dia, dia menolak orang dan dia sakit hati, gitu. Kesalahannya dari dia. Bisa, kita kan nggak bisa. Om tadi bilang kita nggak bisa mencampuri ini. Tapi sampai berapa lama? Iya, itu nanti paling mencampur itu dalam artian kita tidak bisa menurunkan tangan kita ya, itu sampai lebih dari 60%. Ini kalau saya pribadi ya, mungkin berbeda-beda ya dengan yang lain gitu. Tapi ketika gini, ya Mas ya, ketika ada seperti itu harus mencari jalan sendiri gitu untuk penyelesaiannya. Apakah dia yang minta maaf atau dianya mengaku bersalah, akhirnya sadar dulu, baru mungkin bisa. Macam-macam ya. Ada yang lelakunya itu beda-beda. Terus caranya juga beda-beda Mas. Ini cuma dasar ya. Nanti nggak terus mau kok gitu, nggak. Maksudnya kita ngeliat dulu gimana, kan ada observasi kan ya. Kalau mau periksa check up ke dokter aja kan nyun sewu, kalau mau opnam kan observasi dulu. Iya, dan itu tuh nggak bisa digeneralisir karena semua orang kan punya ininya masing-masing ya. Terus sejauh mana kedalamannya juga. Terus yang berikutnya ini Mas, tentang tadi disukai makhluk astral. Nah itu juga harus kita lihat bagaimana cara memisahinya. Itu juga ada ruat-ruat khususnya. Di ruat ini kan membersihkan atau menyelamatkan ya. Berarti harus ada negosiasi sama makhluk astralnya untuk mau dipisah. Lah kalau ini kan kesalahannya si ini nih, si Ono yang nggak kelihatan. Lah kalau yang gangguan-gangguan guna-guna itu berarti kita lihat masalahnya itu dari mana dulu. Gitu. Karena ini klasik banget kayak gitu. Kadang ya wes lama nggak nikah ternyata ada gangguan yang lain gitu. Bukan faktor ya itu urusannya sendiri. Ternyata ada gangguan yang lain. Ada yang lain gitu. Terus ini kan di manusia juga saya masih ingat sekarang tuh juga bisa di tanah, jalan, bangunan Mas. Ruatan ini, meruat ini. Contohnya kalau kita hubungkan sama yang pertama ya, orang jual tanah susah. Orang jual tanah susah, udah ditawar murah pun masih susah. Nah ternyata dewasa gini itu ada juga oknum-oknum tertentu yang mengikat tanah itu agar nggak laku, agar dia saja yang beli. Kalau orang tadi dikunci, ini kalau ke bangunan, ke kayak tanah juga? Sama. Nah, misal aku jual tanah Mas, saya jual tanah nih. Ini saya tawarkan per meternya 1 juta. Nah Mas Dova minta 500, karena mau sama Mas Dova mau dijual lagi, saya tahu. Nah, mungkin Mas itu nawar 800 ya, 800. Tapi ketika mau diduiti, bayari Mas itu ini nggak laku. Ada aja kendalanya. Ada aja. Nah ternyata setelah udah deh aku udah penting laku lah, nggak cuan nggak apa-apa gitu ya. Akhirnya sama Dova 500. Nah gitu dibuka kuncinya. Nah ini juga ada ruatan untuk tanah ada juga. Gitu Mas. Jadi menggunakan biasanya ada tanaman tertentu, ada air tertentu, ada sesuatu yang tertentu itu. Kayak misal kita berobat tuh kan obat-obatan ada macam-macam toh Mas. Nah, modelnya kayak gitu. Jadi kita nggak bisa menggeneralisir. Maksudnya semuanya harus kita ngelihat kasusnya. Ini juga berlaku di rumah, bangunan juga. Itu contohnya kayak membership kan ada juga tuh. Jual tanah susah contohnya gitu. Saya lihat dulu nih gimana, saya pelajari.
oh solusinya seperti ini. Iya, karena semuanya itu sebenarnya harus dikonsultasikan secara langsung dan satu persatu ya Om. Iya. Kalau yang Om mau jelasin ini mungkin yang dari kita jelaskan ini secara umumnya ya Om ya, dasarnya. Nanti harus dipelajari satu persatu alasannya apa, nanti baru bisa dilihat mungkin. Itu. Oh gitu. Om Hao. Iya. Manusia, tanah dan wilayah gitu. Bangunan jalan ya juga, jalan juga gitu. Mana yang lebih sulit sih Om? Kalau dari semuanya itu tergantung kasus dan kedalamannya, Mas. Apa manusia? Iya, sebenarnya paling susah manusia. Iya, benar ya. Iya, karena pola ya nyuwun sewu ya, karena kan ada bernyawa. Kadang diatur susah, masalahnya gitu. Minta bantuan tapi terus ngilang itu ya banyak. Oh, iya. Aku mikirnya juga gitu ya. Apakah karena ya kan manusia punya pemikiran yang beda-beda. Ada yang percaya, ada juga yang enggak kan gitu. Itu juga ngaruh. Iya, banget. Sebenarnya kalau percaya itu kan sugesti Mas juga, dan kita percaya bahwa ini adalah menjadi ikhtiar bagi kita, dan kita harus tawakal. Bukan terus wah percaya sama yang bantu, ya enggak gitu. Yang bantu itu hanya perantara dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Semuanya tetap dari yang Tuhan Maha Kuasa. Tetapi kita harus berjuang, kita harus berkorban untuk itu. Gitu, enggak terus diem aja, enggak ada bantuan, nek doa atau harus ada perbuatan actionnya. Iya. Kayak ya kalau misalnya kita bilang kita boleh ngomong bukan dokter yang menyembuhkan, tapi dokter sebagai media. Kan? Kalau misalnya sakit medis ya. Iya, tapi kita kan percaya Mas ke situ. Iya. Kita percaya di sini tidak mempercayai, tetapi kita percaya ini kuasa Tuhan lewat ini. Dengan cara ini. Ketika sudah percaya dengan kuasa Tuhan, diberikan jalan, insya Allah itu mujarab. Nah, orang yang nggak percaya Om, ke laut aja. Nggak bisa sama sekali. Nggak bisa, susah Mas. Susah ya? Iya. Ya sekarang gini toh Mas. Mas berobat nih, saya dokter, tak kasih obat. Mas Dova ini paracetamol. Nggak jenengan minum pas sembuh. Iya benar sih. Iya sih benar. Nah, misal kan kayak gitu. Nah, misal nanti puasa, mandi, lupa nggak mau ya wes, dokter nggak salah. Nah misalnya ya tadi itu analoginya Mas berobat terus tak kasih obat, pahit dokter ya wes. Susah ya? Pakai masker nggak mau ya wes. Gitu, nggak percaya gitu. Om Ho, secara dasar nih Om Ho, kita ngomongin ruatan secara dasar. Ada nggak sih Om ruatan ini yang bisa dilakukan secara mandiri? Oh bisa, online juga bisa. Online bisa? Ya, yang penting niat tuh Mas pertama. Dan tapi juga harus ada dasar-dasarnya ya, misalkan baik secara teori ataupun secara verbal yang menyampaikan. Harus ketemu konsultasinya harus seperti apa, harus ketemu. Gitu. Jadi kita patuh dan kita mempercaya itu dulu deh Mas. Bisa, semuanya itu bisa. Salah satunya kan kita doa di malam hari, semuanya banyak cara untuk meruat itu. Dan dalam beberapa hal memang perlu orang yang ahli memang dalam bidang ruatan. Karena ngitung harinya kapan, perlu bahan-bahannya kapan, tujuannya untuk apa, siapa saja. Kadang ada yang rombongan di pantai gitu ada juga. Ada Mas, spesifikasi orang-orang beliau yang memiliki spesifikasi itu ada. Jadi kita lebih tahu lebih dalam nih, kita mau apa, terus kapan, itu tahu juga. Banyak ya Om. Ya. Oke Om Ho, itu tadi tentang ruatan, mudah-mudahan jadi apa ya, sedikit gambaran buat kita, jadi lebih paham manfaat dan tujuannya jadi dari meruat ini, dan mungkin nanti ini tentang meruat ini, ruatan ini akan terus kita bahas karena kedepannya kita mau bahas di bab 3 nanti tentang serangan metafisika juga salah satunya lewat ruatan. Ada apa mungkin Om Ho yang apa ya, pesan gitu? Iya, kalau kita melihat meruat ini sebenarnya adalah budaya adiluhung ya. Di tanah Jawa terutama yang harus kita lestarikan, dan ini yang bersifat intangible. Jangan sampai nanti kemudian kita melupakan itu ya, dan kita harus menghargai budaya. Lalu yang kedua memang tujuannya harus kita lihat untuk apa, dan ini menjadi bagian dari satu ikhtiar yang harus kita lakukan ketika kita ada yang menimpa bahaya, ada kesialan, apa yang kita inginkan, cita-cita tidak tercapai. Lantas yang ketiga, beberapa persyaratan dan juga tujuan itu harus kita penuhi dulu. Untuk itu, karena sejatinya kita minta kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan juga alam semesta untuk melakukan itu. Jadi kesimpulannya sebenarnya meruat adalah membersihkan ataupun membuang kesialan, bahaya, malapetaka dan macam-macam yang menimpa baik di manusia ataupun
benda gitu, ataupun lokasi atau apa. Yang dilakukan sebenarnya dengan dasar hitungan-hitungan tertentu, pakem-pakem tertentu, dan oleh orang yang ahli dalam bidangnya untuk menjadi seorang konsultan untuk bidang itu. Itu sih Mas. Ada 3 kesimpulan tadi yang bisa kita tarik. Mudah-mudahan menjadi dapat insight baru buat teman-teman semuanya. Kalau begitu, terima kasih saya ucapin buat teman-teman yang udah nonton video ini. Mudah-mudahan ini jadi dapat tambahan ilmu pengetahuan baru buat kami juga dan buat kawan-kawan yang udah nonton. Kalau misalnya suka dengan video ini, silahkan di like, dan buat kawan-kawan yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena kita menunggu nih 3 juta sampai 3,5 juta. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan kita bisa jalan-jalan dan ke Belanda ya Om. Insya Allah bisa mengeksplor lebih luas lagi nanti. Iya. Amin. Dan juga saya mau ucapin terima kasih buat kawan-kawan yang udah join di membership YouTube Kisah Tanah Jawa. Buat kawan-kawan yang mau update info atau kita mau berinteraksi lebih banyak, lebih sering, bisa join di grup Ruang Silaturahmi Javanika. Itu linknya ada di kolom deskripsi. Nanti kita cantumin linknya. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah nonton. Ditutup Om Hao. Ya, terima kasih juga. Dan kepada kita semuanya ya, tetap patuhi prokes kesehatan. Semoga ini semuanya segera berlalu ya. Segera berlalu. Kita bisa beraktivitas normal lagi. Dan akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sagung dumadi. Terima kasih ya Mas Dova. Terima kasih. Saris, Mas Matthew juga.